kekhawatiran mata duitan. Nah, yang sekarang terjadi di lingkungan keluarga itu umumnya adalah menanamkan pikiran-pikiran yang negatif tentang uang ke anak. Halo Sobat Kontan, kembali lagi di Podcast Kontan bersama aku Indah dan tentunya aku nggak sendiri, aku ditemani oleh Pok Jum. Nah, di edisi kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengenalkan uang kepada anak. Ya Pok, gimana nih Pok? Kaum milenial, kaum Gen Z gitu kan. Nah, caranya untuk mengelola keuangan itu bagaimana sih Pok agar kita kayak nggak, kok kita kerja aja nih tapi nggak ada penghasilan gitu Pok. Kerja aja, tabungan nggak ada tabungan, nggak ada tabungan, nggak bisa beli apa-apa, gitu ya. Habis gitu. aja terus. Sebenarnya bagusnya memulai untuk pengetahuan mengelola keuangan ini sebenarnya harusnya dimulai dari kecil sebenarnya. Jadi kalau udah kerja ya nggak terlambat sih, cuman ya mungkin agak tersia-sia nih sekian tahun gaji yang bablas gitu hilang, datang bablas gitu kan kayak gitu ya. Iya ya. Oke. Nah, kita kedatangan siapa nih hari ini? Nah, kita kedatangan nih Po, financial planner yang expert nih Po. Nah, halo Mbak Lolita. Halo, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Mbak, bagaimana sih Mbak caranya kita mengenalkan uang nih kepada anak? Nah, itu tuh idealnya dimulai dari usia berapa sih Mbak? Sebenarnya idealnya sejak anak itu mulai bisa komunikasi, mulai ada rasa ingin tahu pada sekitar ya, mulai kepo gitu. Nah, itu sebenarnya saat yang tepat untuk kita memasukkan ilmu-ilmu kehidupan lah gitu ya. Nah, ilmu kehidupan kan nggak cuma keuangan ya, sebenarnya ada hal lain yang lebih prioritas. Misalnya bagaimana berperilaku, sopan santun, agama, dan sebagainya. Jadi sebenarnya keuangan itu bukan prioritas, cuma sebaiknya udah mulai dimasukkan sedikit demi sedikit dulu. Misalnya mulai bicara mengenai sebenarnya kita itu hidup itu butuh apa sih, misalnya seperti itu. Nah, masalahnya kenapa sih kita harus mendidik anak sejak seusia sedini mungkin? Karena begini, biasanya mindset keuangan saat dewasa itu terbentuknya dari mulai anak-anak. Jadi 80% dari yang kita punya sekarang itu adalah lebih ke mindset keuangan yang sudah mulai ada sejak kecil. 20%-nya baru ilmu. Ternyata ya. Iya, hanya 20% saja yang ilmu. Nah, jadi kalau merubah mindset kan susah ya. Belajar lebih mudah. Nah, itu akan lebih mudah lagi kalau dari awal, dari anak-anak sebenarnya sudah mulai diajarkan. Gitu. Ini kalau ngomong caranya yang paling gimana nih paling enaknya? Kan kadang-kadang kan juga mungkin banyak orang tua yang ngerasa, aduh kok dari kecil udah disuruh ngomongin duit gitu ya, nanti dia jadi mata duitan berat gitu ya. Gimana tuh? Nah ya itu dia satu hal, ada kekhawatiran mata duitan. Nah yang sekarang terjadi di lingkungan keluarga itu umumnya adalah menanamkan pikiran-pikiran yang negatif tentang uang ke anak. Justru ya, kebanyakan seperti itu. Misalnya, oh ngomongin uang terus, nanti kamu mata duitan misalnya, atau uang tidak bisa bikin bahagia, gitu. Berarti kan seolah-olah kita tidak butuh uang, atau uang itu sumber kejahatan. Ada juga seperti itu. Korupsi atau, lah segala macam. Betul. Semua itu Jadi dari duit, banyak itu mindset yang tidak sengaja mungkin tidak secara sadar ditanamkan oleh orang tua ke anak. Ini value dari uang sebenarnya. Value, betul. Mulai gimana dari nih value caranya? dulu. Nah, sebenarnya caranya sih kalau dari keluarga mungkin yang simpel-simpel dulu ya, itu kan istilahnya kalau value kan berat ya. Berat, mungkin nanti lama-kelamaan sama anak akan terbentuk sendiri secara tidak sengaja. Tapi kalau untuk anak-anak usia biasanya mulai bisa kita ajak itu usia 3 tahunan, itu kan sudah mulai paham ya. Sudah mulai masuk playgroup kan 3-4 tahun. Itu bisa kita ajak permainan-permainan sederhana tentang uang. Misalnya kita coba barter, uang kan sebenarnya alat tukar ya. Jadi coba yuk kita permainan barter, tukar menukar. Coba sekarang yang ditukar adalah berupa uang, begitu. Sekarang kayaknya banyak games yang ini ya, yang bisa diikuti oleh anak kecil, yang bisa mulai kita ajak-ajak lah anak untuk ikut. Itu salah satu caranya Mbak ya. Jadi bermain juga gitu, nggak cuma mulai dari bermain kan anak-anak kecil itu kan sebenarnya hidupnya bermain ya. Kemudian kalau kita pergi jalan-jalan, terus belanja gitu, coba diajak biar kita lihat ini kita ambil barang ke keranjang ya, ke troli, terus kita taruh di kasir. Nah di kasir itu kita tunjukkan nih, kita bayar nih entah pakai ATM ataupun tunai. Kiris sekarang. Biar anak lihat ada loh yang kita lakukan untuk dapat barang itu biar bisa dibawa pulang gitu. Mbak, tapi ini mungkin
bisa jadi salah kaprah gitu kan si anak nih. Karena misalnya si ibu atau si bapak bawa ATM-nya ke ATM, ambil uang, oh itu oh iya. Nah, itu gimana tuh untuk ya itu value ya, balik lagi ya. Iya. Jadi untuk mendapatkan uang itu perlu usaha, perlu effort lah sebenarnya. Kayak gimana tuh untuk hal itu ya. Nah, ini memang sering sih kejadian. Jadi anak-anak tuh sekarang kalau ditanya uang, emang uangnya dari mana? Dari ATM. Mama papa tinggal ke ATM. Gitu ya. Selesai semua. Nah, mungkin di usia-usia kalau 2-3 tahun masih terlalu kecil ya. Nanti setelah mulai TK lah 5-6 tahun, coba diajak ke kantor tempat orang tuanya kerja ya, dimanapun itu ya. Ajak ke tempat kerja. Jadi ngajak anak ke tempat kerja itu tidak selalu negatif kan. Kadang kalau kita lihat orang ngajak ke tempat kerja, wah gangguin aja gitu kan ya. Nanti bikin rusuh gitu kan, berisik. Padahal sebenarnya di situ dia bisa belajar. Orang tua ngapain sih ke kantor? Apa sih yang dikerjakan setiap hari, pulang pergi. Gitu. Kalau orang tuanya pengusaha malah lebih enak mungkin itu ya. Oh iya, malah lebih susah mungkin ngajarinnya. Karena kan kadang pengusaha bisa di rumah aja gitu, cuma main HP tapi bisa cari duit. Itu mungkin akan lebih susah ngajarinnya kan. Kalau di kantor kan ngelihat nih keseharian. Iya. Mama nih kerja ini. Iya, betul. Ntar menghasilkan uang. Oh iya, sekarang banyak yang jualan online ya di rumah semua. Mamanya di rumah aja nggak kerja. Ini uangnya dari mana? Cuma main HP gitu kan kayaknya. Kayak kalau saya bikin konten gitu, ada cari duit. Iya kayak gitu. Jadi pertama ngajak dulu ke tempat kita kerja apapun itu ya, dilihat nih prosesnya kita bekerja. Nah dari situ kita dapat uang nih, mungkin dijelaskan dikit-dikit sama anak-anak. Dari sini kita dapat penghasilan. Nah itulah yang kita gunakan untuk hidup. Gitu bisa mulainya dari situ. Mulainya dari situ ya. Kalau dari usia untuk mulai dia bisa menjadi mandiri, ini kira-kira kapan ya? Mandiri secara keuangan itu sebenarnya butuh proses. Trust Bank, support your financial solution. Trust Bank, give the best to you. Trust Bank, make a better future with Trust Bank. Nah pengenalan pun juga butuh proses. Misalnya mulai dari games dulu, terus mulai belanja. Nah setelah dia mulai kenal angka, biasanya masuk TK ya, kenal angka usia 5-6 tahun. Nah di situ barulah kita bisa ajarkan tentang uang. Bahwa ada loh namanya uang, kita bisa tunjukkan mata uang rupiah seperti apa. Oh ada pecahan 100, 500, 1000 begitu. Kemudian mulai juga kita ajak misalnya mereka mulai ingin tahu negara lain gitu. Kita tunjukkan peta, di peta ini benderanya ini mata uangnya apa. Oh ternyata tiap negara mata uangnya beda-beda. Terus kalau mata uang rupiah sendiri pecahannya macam-macam nih. Ada sampai dengan 100.000 kita tunjukin. Sekarang uangnya. Juga beda-beda nih versinya ya. Karena ada uang baru juga. Uang baru bikin bingung ya. Suka salah jadi narik. Suka salah masukin. Iya itu dia. Nah terus kan karena dia mulai bisa berhitung, hitungan sederhana. Dia jadi bisa tahu kan misalnya kalau kita beli barang 15.000 itu terdiri dari pecahan uang berapa, 10.000 dan 5.000 misalnya, atau 15 uang seribuan. Jadi dari situ kan dia mulai mengenal bahwa uang itu ada nilainya, ada hitungannya. Nah kalau tadi kita ajak ke toko atau ke supermarket cuma untuk menunjukkan kita beli barang. Nah, mulai usia 6 tahun, 7 tahun mulailah kita tunjukkan ada harganya loh di rak gitu. Misalnya ke supermarket ya, ada harganya sekian di rak. Bisa disuruh banding-bandingin juga kali ya. Iya, betul sekali. Jadi misalnya anak ingin cemilan, kan cemilan bisa satu satu rak semuanya. Satu lorong sendiri. Nah, anak-anak misalnya inginnya yang mana nih? Suruh pilih 2 atau 3. Terus suruh lihat harganya. Ini harganya sekian. Coba dibandingkan. Nah, mana yang paling mahal gitu. Nah, yang paling enak menurut kamu yang mana? Yang ini. Nah, harganya bagaimana dibandingkan yang lain gitu. Jadi anak-anak diajak ambil keputusan sendiri. Nah, ini juga satu poin penting. Anak-anak zaman dulu umumnya itu tidak punya hak untuk membuat keputusan sendiri. Ya, jadi orang tua tuh udah yang ini aja, kamu harus mau yang ini gitu. Anak sekarang kebalikannya. Jadi semua maunya diputuskan sendiri. Jadi ekstrim ya begitu. Sebenarnya bagus karena apa, nanti pada saat dewasa anak itu akan terbiasa membuat keputusan keuangan sendiri. Karena artinya apa? Kalau dia membuat keputusan dia harus berani ambil tanggung jawab.
Nah, kalau misalnya kita selalu memberikan keputusan, membuat Pada orang keputusan untuk lain. dia, keputusannya dari orang lain Hmm. begitu, nanti dia akan tidak paham apa tanggung jawab yang harus dia hadapi. Itu value biasanya. balik lagi ya. Balik lagi, memang Value akhirnya ya. ujung-ujungnya sebenarnya adalah value. Cuma kan kita tunjukkan dengan cara praktek. Iya, iya. Gitu. Mbak, kalau dari sisi masalah, kalau misalnya masalah nih, kalau masalah kita menghadapi orang tua yang biasa terjadi itu apa aja sih? Kalau misalnya memberikan uang kepada anak ini. Oke. Masalah pertama biasanya adalah anak itu tidak dikasih panduan bagaimana menggunakan uang. Jadi misalnya diberi uang jajan kamu usia-usia sekolah gitu ya. Uang jajan kamu segini nih untuk seminggu ya, harus cukup. Udah hanya seperti itu aja, tapi anak-anak tidak diberi panduan nanti mengelola uangnya bagaimana. Nah, seharusnya orang tua juga membuat anak memahami nih, ada loh namanya perencanaan keuangan. Masuk di sini nih ya. Baru itulah Ini masuknya. perencanaan nih. Iya, Oke. dengan uang sekian. Jangan-jangan orang tuanya juga belum tahu gitu ya. Nah, itu sebenarnya. dia. Makanya berarti kan orang tua harus dididik dulu baru bisa mendidik anak. Betul. Yang ada sekarang literasi keuangan di Indonesia kan masih berapa persen? sangat kurang, ya, masih jauh. Jadinya untuk ngajarin anak juga mungkin belum bisa gitu. Betul. Tapi ini sebenarnya secara yang sederhana harusnya kan setiap orang tua mulai ya pelan-pelan belajar. Sekarang kan banyak sumber-sumber untuk belajar ya. Nah, jadi kalau untuk anak-anak itu saat kita kasih uang, kita kasih tahu nih bahwa uang ini jumlahnya terbatas, harus cukup untuk 1 minggu. Berarti kan anak harus tahu ya cara mengelola. Nah, kita bagi-bagi misalnya begini, ada 60% untuk kebutuhan, untuk jajan atau apapun itu. Kemudian sisihkan misalnya 30% untuk tabung. Jadi kamu harus nabung. Nah, ini mulai kita masuk ke konsep menabung, itu penting. Kemudian 20% untuk donasi. Ini juga penting. Karena biar anak juga paham bahwa dari uang yang dia dapat itu ada loh hak orang lain, biar dia ada rasa empati dan perhatian juga ke sosialnya ya. Ya, menumbuhkan rasa sosial. Biar ada perhatian juga ke kebutuhan orang lain juga. Nah, begitu kemudian kalau kita sudah ajarin gitu kan nggak sengaja kita ajarin dia cara budgeting. Iya, cara menabung. Jadi nggak jadi mata duitan ya. Iya, betul. Kemudian pelan-pelan kita ajarin lagi cara catat pengeluaran. Itu bisa dimulai ya usia-usia 9-10 tahun tuh sudah bisa sebenarnya. Jadi hari ini kamu jajan apa aja nih, dicatat di buku kecil. Gitu terus. Nanti setelah seminggu dievaluasi gimana, cocok nggak sama budget yang sudah kamu buat. Misalnya dia buat tadi 60% untuk ini ya kebutuhan jajan makan. gitu, ya makan. Kurang atau lebih? Kalau lebih kenapa? Nah, minggu depan bisa nggak itu dikurangin gitu. Atau kalau misalnya cocok dengan budget, kita kasih reward anaknya biar dia semangat. Oh, udah nabung nih, Iya. bisa nih beli ini. Betul. Nah, itu tadi beli ini. Iming-iming ada Ada iming-iming. ini. Nah, tadi kan kita udah mulai masukkan konsep menabung ya, bahwa menabung itu penting. Nah, anak itu harus dikasih pemahaman bahwa kebutuhan kita tuh nggak cuma saat ini. Nanti ke depannya kita juga akan banyak kebutuhan yang mungkin pemasukan kita nggak sebanyak sekarang. Jadi kita harus sisihkan dari sekarang, gitulah intinya tabungan. Terus kalau anak ingin macam-macam kan namanya anak-anak pasti ngelihat temennya punya apa baru, pengen gitu kan ya. Apalah itu ya. Oke, nanti dikasih tapi asal misalnya sebagian dari tabungan kamu atau kalau Atau nanti dia dari tabungannya dia belanja sendiri gitu ya. ya belanjakan sendiri, nanti kalau kurang ya udah bolehlah orang tua nambahin gitu. Dulu Bisa suka mulai digituin. Jadi oh iya cocok. Sepertinya gitu. Sepertinya begitu. Masalah utama, Mbak, kalau misalnya anak itu disuruh nyimpen uang atau membelanjakan itu apa biasanya masalah utamanya? Masalah utama itu tadi, biasanya anak-anak itu tidak diberi panduan untuk mencatat. Bagaimana Panduannya sih itu ya? mencatat? Iya, itu satu. Kedua, sekarang lebih sulit lagi tantangannya karena ada sosmed. Dan Kalau langsung dulu kan diklik. Iya, dulu kan paling hanya ngeliat teman-temannya aja, temannya beli apa, pengen. Sebenarnya dia nggak butuh, tapi uangnya dihabiskan untuk yang dia inginkan itu. Nah, itu masalahnya. Sekarang karena ada sosmed, jadi anak-anak sekarang juga godaannya lebih banyak. Nah, godaannya lebih banyak ini yang akhirnya bisa mengganggu budget yang udah dia buat tadi. Misalnya begitu. Misalnya udah membudgetkan 60% untuk belanja, tapi karena dia inginnya ini itu, akhirnya kelebihan. Kalau mau nyensor sosmed juga susah ya. Susah. Makanya biasanya kita hanya ngasih batasan kapan sih anak boleh buka sosmed.
Paling jamnya ya, durasi jamnya ya. Ya sehari misalnya hanya boleh sejam 2 jam, kalau PR udah selesai misalnya seperti itu. Gimana tuh Mbak cara meredam supaya nggak terlalu pengen banget gitu kan, kalau misalnya kan kalau sosmed itu kadang-kadang kan menggiurkan mungkin ya, untuk apalagi bukan jangankan anak-anak, buat kita juga pasti menggiurkan gitu. Gimana ya cara istilahnya mengerem itu supaya aware gitu? Nah, anak itu harus dikasih tujuan keuangan dulu. Tujuan dia menabung apa, untuk apa? Paling enak kasih tujuannya apa nih? Paling enak? Ya harus sesuatu yang benar-benar dia inginkan. Yang tadi itu ya, yang dia pengen reward itu ya. Iya, rewardnya pengen apa? Pengen yang agak mahal, apalah ya beli. Jadi kalau dia ingin yang lain, kamu kemarin bilangnya pengen apa? Nanti kalau beli yang itu nggak dapet yang ini gimana? Jadi kita kasih konsekuensinya. Hanya bisa salah satu aja yang kita dapat, kita nggak bisa punya semuanya. Langkah yang paling efektif untuk mengelola keuangan ini salah satunya menabung ini, atau ada yang lain lagi? Tadi pertama kan mengenalkan apa sih itu uang, ya, fungsinya. Kemudian bagaimana mengelola uang, perencanaan, bikin budget, membuat catatan pengeluaran. Kemudian pentingnya menabung. Nah, dari pentingnya menabung ini kemudian kita ajarkan produk-produk keuangan. Ya, produk keuangan itu apa aja sih yang bisa membantu kita untuk mencapai tujuan keuangan tadi? Kan tabungan itu adalah fungsinya untuk mencapai tujuan keuangan. Betul. Nah, cara menabung ini kan banyak. Nah, dari situlah barulah kita suntikan apa sih itu produk keuangan. Dari mulai yang simpel dulu, kita ajak ke bank. Ke bank, ini ada loh namanya tabungan. Ini biasanya mulai bisa dilakukan di anak SD sudah bisa. Tapi kan dia baru bisa buka tabungan. Sebenarnya udah bisa buka ada tabungan. Beberapa bank yang sudah bisa. Cuma pakai QQ orang tua gitu, atau tabungan pelajar ya, simpanan pelajar itu ya. Itu udah bisa. Kita bisa mulai ajak dia buka rekening tabungan sendiri. Itu di usia-usia SD, SMP begitu. Kemudian mulai juga kenalkan dengan cara donasi yang berbeda-beda. Sekarang kan banyak ya cara-cara donasi, nggak cuma ngasih uang, misalnya di kotak dulu ya. Di kotak gitu kan. Atau kadang-kadang setiap sekolah tuh ada tiap Jumat ada kan, Jumat apa gitu, berkah apapun. Kita bisa kenalkan cara lain yang cara-cara online gitu kan, sekarang banyak ya. Ngasih sumbangan online dan sebagainya itu juga. Kemudian tadi bank ya, produk keuangan bank apa saja selain rekening tabungan. Nah, itu juga bisa mulai kita kenalkan setelah SMP. Bahwa itu ada deposito, kemudian ada produk-produk untuk investasi. Nah, itu lebih ini lagi. Kenalkan investasi juga kita kenalkan apa sih itu investasi. Kalau nabung sama investasi bedanya di mana? Itu SMP sudah bisa dikenalkan. Orang Indonesia sangat tidak bisa membedakan menabung dan investasi. Iya, setuju. Karena kalau investasi biasanya selalu nge-refer ke deposito. Iya, karena itu salah satu produk bank. Iya, salah satu produk bank yang nggak akan rugi kan. Kalau deposito kan memang pasti pokok balik gitu. Sementara kalau investasi, kalau investasi bisa hilang mungkin semua. Nggak hilang semua. Separuh aja udah udah pusing. Nggak semua, separuh aja udah panik. Iya, jadi anak-anak SMP mulai tuh bisa diajarkan investasi yang di luar produk bank. Ya. Kemudian bisa juga sekarang beberapa sekolah sudah mengadakan program, misalnya berkunjung ke Bursa Efek Jakarta atau ke Museum BI. Oh iya, nah, betul. Di situ kan sebenarnya itu juga salah satu pendidikan keuangan. Terus kemudian produk lain di luar bank, misalnya seperti asuransi, itu juga anak perlu tahu apa sih itu asuransi. Apa sih butuhnya ya? Ini kamu punya kartu BPJS loh, kita tunjukkan atas nama dia kan. Tiap anak kan sekarang punya ya, kartu BPJS. Kamu ini fungsinya apa? Terus untuk dapat ini kita bayar loh setiap bulan sekian. Tuh. Ya. Kemudian produk investasi kita bisa mulai yang gampang-gampang dulu, misalnya kalau anak-anak sekarang habis lebaran kan dapat THR. Sekarang banyak ibu-ibu yang pintar tuh dikumpulin dibelikan emas. Tapi masih emas perhiasan sih. Nah, kita ajarkan juga ke anak-anak kalau yang lebih menguntungkan bisa beli emas LM loh gitu, atau kamu bisa buka tabungan emas di Pegadaian misalnya begitu. Kalau nggak di Antam juga ada Bu ya? Antam juga ada. Cuma agak lebih mahal. Bisa mulai dari situ. Pecahannya iya, yang kecil-kecil gitu ya. Terakhir nih Pak, metode yang bisa diajarkan orang tua nih untuk mempelajari uang sama pengelolaannya. Metode sebenarnya banyak, tadi sebagian besar sudah saya sebutkan sebenarnya. Cuma kalau kita bisa kaitkan dengan usia ya, usia itu kan nanti ada akan terkait gitu pada terkait pada kemampuan dia menyerap
ilmu atau menyerap ini ajaran kita ya. Tadi usia 2-3 tahun tuh lebih fokus ke permainan aja dulu. Yang penting anak-anak tuh seneng, fun gitu. Ajak permainan barter, pura-pura kita penjual, anak yang beli atau sebaliknya gitu. Itu sudah mulai mengenal apa sih itu uang. Kita kasih aja uang-uangan kan banyaknya. Uang monopoli gitu ya. Iya, uang monopoli. Permainan monopoli itu juga bisa sih, tapi nanti setelah mungkin usia SD ya. Kalau usia balita mungkin belum bisa. Kemudian nanti kalau udah usia-usia TK bisa mulai diajarkan jenis mata uang, kemudian pecahan mata uangnya, kemudian kita bisa mulai kasih celengan, jadi anak mulai belajar nabung dengan celengan sendiri di rumah. Mungkin Celengan yang lucu-lucu gitu, misalnya anak-anak cewek kan suka apa sih karakter-karakter apa, belikan itu kan jadi seneng. Kalau dulu kan celengan dari tanah liat itu, liat. jadi kalau mau dipecahin harus dipecah. saya, jadi kan nabung nih, mau dipecahin saya. Bagus juga itu. Kalau zaman sekarang kan gampang dibuka nih. Iya, pakai gembok dia keluarnya kayak bisa. Dibuka harus beli baru lagi. Iya, bisa dengan cara itu. Kemudian bisa juga dengan cara belanja tadi, diajak belanja ya, biar paham gimana sih kalau kita belanja. Kemudian setelah usianya nambah lagi, udah bisa berhitung, kita mulai ajarin kalau kita belanja itu butuh uang sekian loh. Terus kemudian ajarkan membanding-bandingkan barang biar dia belajar mengambil keputusan. Nah, itu nggak cuma di usia awal SD, tapi akan terus berlanjut sampai sebaiknya orang tua terus aja menanamkan itu sampai dia dewasa. Iya. Nanti kan lama-lama berubah nih. Awalnya beli mainan doang atau cemilan. Lama-lama dia mungkin akan ingin barang yang lebih mahal, misalnya beli baju, sepatu, tas. Nah, itu bagaimana memilihnya berdasarkan nilai uangnya tadi gitu. Kemudian meningkat lagi metode berikutnya adalah dengan mungkin lebih spesifik ya. Lebih ke tadi yang pergi ke bank, buka tabungan, rekening tabungan, mengenalkan produk-produk keuangan. Jalan-jalan ya. Iya, dibawa jalan. Jadi kalau kita jalan-jalan nggak cuma ke mall, tapi kita bisa ke bank, bisa juga ke museum tadi ya, kayak Museum BI misalnya. Atau ajak juga, sebenarnya kalau kita ke toko-toko, itu bisa lebih spesifik lagi, bisa juga kalau kita belanja, kitanya yang belanja gitu, kita udah belanja kan dapat struk. Nah, dari struk itu juga kita bisa tunjukkan nih. Tadi kita beli ini aja, bener nggak? Ada nggak barangnya tadi? Harganya sekian. Untuk Itu. pencatatan. Kemudian, iya, untuk pencatatannya. Kemudian ibunya juga bisa nunjukin nih. Kenapa tadi ibu beli yang ini? Karena ini kalau beli 2, oh ternyata diskon loh sekian. Misalnya begitu. Kemudian ada pajak-pajak yang harus dibayar. Biar anak tahu bahwa di luar itu ada lagi loh tambahan biayanya. Gitu. Kemudian di usia yang lebih dewasa lagi, dari SMP SMA, mulai kita ajak untuk investasi. Sebenarnya orang tua bisa pakai akun investasi orang tua untuk dipinjamkan ke anak biar anak bisa belajar. Nah, selain tadi kan saya sudah sampaikan emas ya, paling mudah emas deposito. Kita bisa mulai mengenalkan reksadana misalnya, saham. Nah, itu SMP SMA udah bisa. Nanti pada saat dia sudah bisa punya KTP sendiri, punya akun sendiri, sudah lebih siap untuk punya akun langsung investasi mobil sendiri. langsung jalan gitu. Iya, langsung jalan, betul. Karena udah terbiasa dengan pola keluarganya yang seperti itu, jadi tinggal ikut aja. Terima kasih ya Mbak Lolita nih atas saran dan masukannya dan materinya juga. Jangan kapok ya Mbak untuk main di podcast Kontan Dengan senang hati. Ya. Nah, buat Sobat Kontan yang butuh referensi bisa dilihat di cuplikan yang satu ini. Maksimalkan simpanan dana Anda dengan tabungan Tora dari Citras Bank, tabungan yang memberikan banyak kebebasan, bebas biaya admin bulanan, bebas biaya tarik tunai di jaringan ATM Prima dan Bersama, maksimum 4 kali per hari, bebas biaya transfer antar bank online, SKN dan RTGS 10 kali per bulan. Dana berkembang tanpa potongan biaya dengan suku bunga hingga 3% per tahun. Citras Bank berizin dan diawasi oleh OJK dan merupakan peserta penjaminan LPS. Nah, buat Sobat Kontan, tetap terus ikuti podcast-podcast selanjutnya dan jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. See you!